Oke, selamat kembali kita bertemu di video pembelajaran dengan saya di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Masih tetap di materi kita yang sama, kita melanjutkan pembahasan mengenai reksadana ya. Jadi kalau kemarin kita sudah paham mengenai apa saja itu bentuk-bentuk reksadana. Nah, yang ingin saya lanjutkan di materi ini adalah bagaimana kita akan memahami bentuk-bentuk capital ya, modal. Jadi ada capital atau modal. Nah, ini akan kita pelajari apa itu saham, kemudian obligasi. Kemarin kita sudah belajar sejenak ya. Baiklah, mari kita lanjutkan pembelajaran kita supaya kita lebih memahami apa itu sebenarnya reksadana, karena memang reksadana ini lagi booming ya, lagi ngetrend, dan ini sekarang seakan-akan ini yang menjadi orang-orang itu mudah mencari keuntungan atau mencari profit dari jenis usaha seperti ini ya. Oke, baik. Saya akan coba share materi kita. Coba geser dulu sedikit. Saya tidak menghalangi. Oke, saya coba perbesar gambarnya supaya. Di dalam pembahasan reksadana selanjutnya, kita akan lebih fokus mengenai fungsi pasar modal. Nah, sebetulnya pasar modal atau capital market ini ada pembahasan bab khusus ya. Namun, karena kita berbicara masalah reksadana ya, dana itu kan berarti kan ada modal, kemudian ada, kemarin sudah belajar mengenai reksadana itu apa. Nah, jadi kita akan tetap masuk ke dalam sedikit mengenai pasar modal. Nanti ada pembahasan tersendiri mengenai pasar modal ya. Jadi memang ini lebih banyak ke teori ya. Fungsi pasar modal itu lebih banyak ke teori, dan ini belum ada prakteknya, itu sangat sedikit sekali ya, karena ini berhubungan yang namanya dengan definisi-definisi, dan kemudian ini dipraktekkan hanya bisa bagi orang-orang yang memang di bagian keuangan. Nah, seperti kita mungkin kan hanya sebagai pemilik ya, pemilik modal ya, kita tidak tahu bagaimana cara bekerjanya. Jadi yang perlu kita tahu dari kuliah ini adalah bagaimana cara mengelola, terus kemudian bentuk-bentuk modal itu seperti apa. Itu yang penting bagi kita, karena kita sebagai pemilik wajibnya kita paham mengenai proses, dan kemudian bagaimana caranya menghimpun dana, kemudian bentuk-bentuk surat berharga. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Baik, tanpa panjang lebar lagi saya akan coba ilustrasikan capital market ya. Capital itu modal, pasar itu market. Jadi kita harus pahami apa fungsi pasar modal sebenarnya di dalam masyarakat. Nah, di sini kita akan melihat gambar-gambar. Jadi pasar modal itu sebagai alternatif investasi ya. Jadi di lain, selain tabungan, selain deposito, dan selain yang lainnya, bentuk lembaga keuangan yang lain, capital market adalah salah satu bentuk investasi yang lagi hits ya, atau lagi ngetrend sekarang. Nah, pasar modal ini juga sebagai wahana pengalokasian dana secara efisien. Jadi ketika kita memiliki dana yang mungkin kita merasa dana ini tidak terpakai, ya udah lebih baik kita investasikan saja daripada saya nabung. Bunganya hanya beberapa sedikit ya. Sedangkan kalau dana yang tidak terpakai yang kita miliki itu bisa saya putar ya, saya putar dan saya investasikan dalam bentuk saham dan obligasi. Oke, nanti kita akan belajar mengenai saham dan obligasi sedikit ya. Sebenarnya saham dan obligasi ini sangat jelas sekali kalau kita belajar yang namanya akuntansi keuangan menengah, atau yang namanya akuntansi dasar. Mungkin kita sudah kenal yang namanya dengan saham dan bentuk-bentuk obligasi, cara perhitungan obligasi. Nah, dan sewajibnya sebenarnya kalau untuk yang jurusan komputer akuntansi ini wajib tahu ya. Oke, sekarang kita coba lihat bagi
apa saja aktivitas yang dilakukan dalam pasar modal. Nah, selain itu, selain sebagai sumber wahana pengalokasian dana, capital market ini juga sebagai aktivitas ekonomi nasional. Jadi peningkatan aktivitas ekonomi nasional, kemudian pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional, nah ini dan transparan. Nah, jadi bentuk profit satu perusahaan itu bisa dikelola dengan cara profesional ini dengan melalui reksadana. Ya. Oke, kemudian memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Jadi siapapun, ya, makanya kalau kita tahu ya perusahaan-perusahaan besar itu kenapa dia semakin lama semakin besar, semakin bagus, semakin baik. Ya karena di situ di balik itu semua ada pemilik dana yang mau mensupport dalam bentuk investasi. Nah, makanya mereka disebut dengan investor. Jadi mereka tuh bukannya mereka tambah lama itu jadi semakin sulit, justru malah mereka didukung oleh dana. Ya, jadi ada investasi yang masuk, otomatis modal perusahaannya bertambah banyak, tambah besar, bertambah tinggi dan akhirnya profitnya semakin besar. Dan jadilah perusahaan yang raksasa atau semakin besar. Itulah ya kelebihan dari investasi dana ini. Oke, kemarin juga di video sebelumnya saya juga sudah bahas mengenai menteri kita, Erick Thohir ya. Beliau adalah menteri, tapi dia pebisnis ya, pebisnis yang bukan dagang, tapi dia bermain pasar modal atau memiliki saham. Ya, nanti kita pelajari mengenai saham sekilas mengenai saham dan obligasi. Nah, di sini ada berbagai macam pasar modal. Nah, ini penting kita pahami karena kita lebih fokus ke pasar modal. Ya, kemarin di video sebelumnya kita sudah singgung sedikit mengenai pasar modal. Nah, hari ini kita akan coba bahas lebih dalam mengenai pasar modal. Pasar modal atau disebut dengan capital market, ya. Pasar keuangan. Nah, ini yang penting kita ketahui dari sini atau yang disebut dengan financial market. Nah, capital market berarti dia harus ada modal. Modal, nah ini dalam bentuk keuangan. Nah, financial market ini terbagi menjadi dua cabang. Yang pertama itu money market, ya, bukan money changer ya, atau bukan money laundry, bukan, money market, ya, pasar uang. Dan kemudian yang kedua adalah capital market atau yang disebut dengan pasar modal. Jadi pasar itu dibagi menjadi dua, pasar uang dan pasar modal. Tolong diingat ya. Nah, kemudian di dalam pasar uang dia hanya mengelola jangka waktunya pendek. Uang yang hanya dikelola dalam jangka waktu yang pendek. Nah, sebaliknya, kalau untuk yang capital market ini untuk yang jangka panjangnya. Oke, selanjutnya di dalam pasar modal. Pengertian pasar modal ini sebenarnya kata kuncinya adalah penawaran umum dan perdagangan efek, ya. Ini pasar modal. Nah, kemudian kegiatan apa saja yang ada di dalam pasar modal? Ini perusahaan publik yang berkaitan dengan penerbitan efek. Nah, ini hubungannya dengan pasar modal. Nah, kemudian yang ketiga, apa saja yang di dalam pasar modal? Ini lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, ini dimaksud dengan pasar modal. Oke, kemudian apa sih yang menjadi peranan pasar modal itu sebenarnya bagi masyarakat sebenarnya apa? Keuntungannya apa kalau saya investasi di dalam pasar modal? Nah, tentunya ini yang harus kita ketahui ya. Pasar modal ini memberikan berbagai macam peranan ya. Peranan pertama, pemodal atau investor yang memiliki kelebihan dana. Nah, jadi dia memiliki kelebihan dana dan dia bisa menginvestasikan dananya tersebut ke dalam pasar modal. Nah, kemudian pasar modal ini juga sebagai salah satu institusi pemerintah yang membutuhkan dana tambahan. Nah, pemerintah juga butuh nih yang namanya dana tambahan, suntikan dana. Nah, ini untuk membangun infrastruktur. Nah, gunanya apa? Bagi mereka-mereka yang memiliki dana, nanti mereka diberikan kebijakan khusus. Diberikan kebijakan khusus, uangnya dipakai untuk kebutuhan negara, dan akhirnya mereka akan menerima kebijakan khusus. Ya. Oke, jadi pasar modal itu tempat dia melakukan transaksi jual dan beli. Ada yang mau simpan uang, disimpan, kemudian uangnya dipakai lagi, dan akhirnya dia mendapatkan bunga.
Ya, jadi seperti itu. Seperti kita layaknya seperti pasar biasa. Cuma di sini adalah bentuknya pasar modal ya. Jadi ada semacam surat berharga dan lain-lain ya. Ini yang penting kita ketahui apa saja di dalamnya. Oke, kita masuk ke peran dan manfaat pasar modal. Nah, jadi di sini ada 5 peran dan manfaatnya. Pertama ini sebagai pengalokasian dana secara efisien. Kemudian alternatif investasi. Nah, kalau kita punya uang, daripada kita pusing cuma hanya nabung ya, dapatnya cuma segitu-segitu aja, ya lebih baik kita lakukan dana investasi. Kemudian yang ketiga, membuka peluang untuk memiliki perusahaan yang sehat dan memiliki prospek. Ya, kemudian yang keempat, menciptakan kondisi good corporate governance. Ya, jadi menciptakan kondisi perusahaan supaya semakin baik ya. Good corporate governance itu atau GCG. Jadi perusahaan yang bertanggung jawab ya, terhadap pemerintahan. Nah, kemudian yang kelima, meningkatkan aktivitas ekonomi nasional. Nah, ini fungsinya di dalam pasar modal juga sebagai peningkatan ekonomi nasional atau ketahanan nasional. Nah, yang perlu kita pahami di sini di dalam pasar modal, yang pertama strukturnya ya. Struktur pasar modal di Indonesia ini semua dikelola oleh Menteri Keuangan. Nah, Menteri Keuangan membawahi Bapepam ya, Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal. Kemudian Bapepam ini dia mengawasi yang namanya pergerakan bursa efek. Bursa efek di Indonesia itu terbagi menjadi 2, tolong diingat, ada bursa efek Indonesia yang ada di Jakarta, BEJ ya, disebut BEJ, dan kemudian ada lagi bursa efek Surabaya, itu yang di Surabaya. Oke. Kemudian Bapepam ini mengatur LKP ya, dan kemudian LPP. Nah, ini juga Bapepam juga memiliki garis putus-putus dengan Bapmi, Badan Pengawas Manajemen Investasi. Nah, ini di dalam Bapmi ini semuanya ini ya terhubung yang namanya perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, dan lainnya. Siapa saja profesi-profesi ini banyak ya. Nah, coba kita lihat di dalam perusahaan efek, yang bergerak di sini adalah penjamin emisi. Ya, penjamin emisi, PPE, dan MI. Nah, ini Bapmi, kemudian lembaga penunjang, ini ada BAE, Custody dan Bank, Wali Amanat, Penasihat Investasi, dan Pemeringkat Efek. Oke, saya tidak menjelaskan ini ya. Jadi bagi Anda semua cari tahu apa ini pemahamannya. Ya, jadi kalian baca buku, cari informasi mengenai ini ya. Apa ini disebut dengan BAE, Penasihat Investasi. Ini adalah semua bagian-bagian lembaga penunjang. Ya, supaya kalian terdorong untuk mencari informasi seperti ini. Kalau semuanya diberitahu BAE adalah, saya rasa itu tidak mendidik ya. Saya inginkan kalian membaca buku, literatur mengenai ini, supaya kalian bisa belajar mencari tahu apa sebenarnya definisi-definisi ini. Oke ya. Kemudian profesi penunjang apa saja yang bergerak di dalam struktur pasar modal. Akuntan. Akuntan adalah seorang yang profesional, dia akan membuat layak atau tidaknya suatu laporan keuangan ya. Oke, kemudian seorang konsultan hukum, kemudian penilai, notaris, dan lainnya ada investor, emiten, dan reksadana. Oke, seperti itu. Nah, kemudian pasar modal atau capital market. Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal. Yang pertama, tugas. Apa tugas dari Badan Pengawas Pasar Modal? Ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Tugasnya yang pertama, dia melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Namanya juga pengawas ya. Jadi mengkontrol seluruh kegiatan yang berhubungan dengan arus uang atau arus modal. Nah, tujuannya badan ini didirikan untuk terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien. Oke ya. Apa dia fungsinya atau kekuasaannya apa? Nah, dia memberikan izin usaha. Jadi dia memberikan semacam legalisasi ya, semacam surat untuk menerbitkan saham. Nah, ini biasanya diperdagangkan di dalam bursa efek.
Oke, memberi izin usaha kepada bursa efek, LKP, LPP, reksadana, perusahaan efek, penasihat investasi, dan BAE. Jadi badan hukum atau seluruh lembaga-lembaga keuangan ini dia tidak bisa berdiri tanpa ada pasar modal, ya, tanpa ada yang namanya wewenang dari Bapepam. Jadi legalisasinya tidak ada, legalitasnya tidak ada. Oke ya. Kemudian wewenang yang kedua, Bapepam itu memberi izin perorangan, ya. Jadi dia memberikan izin kepada beberapa orang, WPPE, emisi, ya. WPPE itu wajib prospektus emisi, emiten, ya. Nah, ini istilah-istilah di dalam pasar modal. Nah, ini ada bentuk sertifikasi sendiri, ya, memberi izin perorangan. Saya juga kurang familiar dengan WAP, WMI. Silakan kalian, WMI itu wajib manajemen investasi, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Oke, nanti kalian bisa browsing, ya, apa saja itu. Nah, kemudian wewenang Bapepam, ya. Jadi kita kan harus tahu, ya, siapa sih yang mengatur pasar modal? Berarti kan Bapepam. Wewenang dia apa? Dia memberikan persetujuan bagi bank kastedian. Kastedian itu jadi tempat menyimpan surat-surat, ya. Bank kastedian itu tempat menyimpan surat-surat. Kemudian mewajibkan pendaftaran bagi profesi penunjang pasar modal. Jadi pasar modal itu memiliki satu profesi, ya. Nah, itu nanti ada gelarnya sendiri. CWRP kalau nggak salah, ya. Certified apa gitu, ya. Jadi risk profesional. Nah, nanti ini ada bentuk-bentuk wadah tersendiri untuk mereka para profesional, ya, seperti akuntan, dokter. Nah, mereka punya wadahnya sendiri, punya legalitas secara hukum mengenai profesinya. Oke, kemudian yang ketiga, Bapepam dia melakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Jadi dia ketika mereka mengalami kasus atau misalkan ini ada indikasi kerugian atau terjadi adanya penyimpangan dana atau adanya penyeludupan atau dana atau tidak sehat. Nah, Bapepam inilah yang menelusuri, ya, menelusuri karena dia mempunyai wewenang. Kemudian dia juga bisa menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran. Ya, jadi dia memegang kekuasaan penuh, ya, di dalam mengendalikan yang namanya pasar modal atau capital market ini. Nah, kemudian Bapepam memiliki fungsi, ya, kalau tadi dia wewenangnya, otoritasnya. Nah, sekarang fungsi dia itu sebagai pertama, dia menyusun peraturan di bidang pasar modal. Jadi dia harus membuat yang namanya rules, ya. Rules of operational. Jadi ada peraturan untuk operasional. Kemudian dia menegakkan peraturan di bidang pasar modal. Nah, kemudian pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha. Nah, jadi fungsinya itu di pembinaan dan pengawasan. Nah, kalau di perbankan ini biasanya dilakukan oleh LPS, ya. Jadi LPS dan semua itu akan tersentral yang namanya oleh Bank Indonesia. Nah, kalau di sini dia tidak ada. Jadi ini hanya kalau di capital market atau di reksadana ini dikontrol oleh otoritas jasa keuangan. Jadi dua fungsi yang berbeda, ya. Ini tolong diperhatikan. Kalau bank biasa, ya, bank umumnya itu dikontrol oleh Bank Indonesia. Nah, kalau perusahaan reksadana ini dikontrol oleh otoritas jasa keuangan. Oke, seperti itu yang perlu kita pahami, dan tentunya di sini semua masalah izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Bapepam ini semua atas kebijaksanaan dari Menteri Keuangan. Oke. Selanjutnya, pasar modal atau capital market atau Bapepam. Bapepam ini dia memiliki fungsi yang pertama, menerapkan fungsi prinsip keterbukaan. Keterbukaan. Yang kedua, dia penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek. Oke. Kemudian yang ketiga, penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Nah, ini yang perlu kita pahami, ya. Jadi fungsi-fungsi ini, jadi kita jangan bingung. Jadi nanti kita misalkan pergi ke kantor Bapepam, sebenarnya kerjaan mereka ini apa, ya. Nah, ini jadi kita harus tahu. Nah, karena di mata kuliah ini lebih spesifik, dia akan memberikan wewenang dan fungsinya masing-masing. Nah, kemudian pengamanan teknis pelaksanaan tugas Bapepam sesuai dengan kebijaksanaan Menteri Keuangan. Oke, ini tugasnya. Nah, kalau tadi ada fungsi Bapepam, kemudian yang kedua, tempatnya. Tempat melakukan transaksi disebut di mana? Di bursa efek. Nah, bursa efek ini
berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk perdagangan efek. Ya, jadi bursa efek itu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk perdagangan efek. Ya, oke, itu disebut dengan perdagangan efek itu apa? Perdagangan saham. Ya, efek bursa efek itu jadi bursa saham ya. Itu bahasa untuk ilmiah kita dalam transaksi. Nah, jadi kalau bursa efek itu bursa saham, makanya bursa efek Indonesia, bursa efek Surabaya itu tempat jual beli saham ya atau pasar modal. Oke, seperti itu. Nah, apa tugas dari bursa efek ini? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Tugasnya dia menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Oke, kemudian selain itu apalagi tugas bursa efek dia menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan. Kemudian menyusun rancangan anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek dan melaporkan kepada Bapak PAM. Oke, kemudian yang ketiga, lembaga clearing dan penjaminan LKP. Ya, LKP pengertiannya apa? Ini pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Nah, ini sering kita dengar ya LKP. Jadi LKP itu lembaga clearing dan penjaminan. Ini adalah istilah-istilah perbankan yang wajib kita tahu ya, kita pahami kalau nanti jika kalian juga sudah bekerja, nanti minimal kalian paham ya tentang LKP ini apa, LKPP itu apa, nah itu ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya, bursa efek dia secara garis besar tugasnya dia melakukan clearing ya, transaksi bursa tadi sudah ya. Kemudian lembaga penyimpanan penyelesaian atau disebut dengan LPP. Pengertiannya berarti menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral baik bank kustodian, perusahaan efek dan pihak lain. Oke ya. Ini saya ambil semua dari buku ya. Sebenarnya makanya di PPT itu kalian harus baca ya. Jadi saya tulis ulang dan ini menjadi penyampaian untuk kalian belajar. Karena kalau kalian tidak mengerti definisinya agak sulit untuk memahami tentang tugas-tugas, wewenang ya. Jadi ini semua saya ambil dari buku dan saya tulis kembali di dalam PPT. Kemudian tugasnya apa? Menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian, mengamankan pemindahan efek, dan menyelesaikan settlement. Oke, seperti itu. Yang ketiga, perusahaan efek. Nah, perusahaan efek ini terbagi menjadi macam-macam ya, berbagai macam. Nah, perusahaan efek yang pertama ini disebut dengan PPE. Nah, ini singkatan yang mungkin kita baru dengar ya. Jadi kalau PPE itu adalah di dalam pasar modal disebut dengan perantara perdagangan efek, dagang efek. Nah, ini dia tugasnya melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Nah, ini PPE. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan penjamin emisi efek atau disebut dengan underwriter. Ya. Kalau tadi PPE perantara pedagang efek, nah sekarang PEE, penjamin emisi efek, atau disebut dengan underwriter. Underwriter ini artinya pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum, ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga disebut dengan manajer investasi. Nah, ini tadi kemarin kita sudah belajar mengenai reksadana. Nah, orang yang melakukan proses transaksi keuangan di sini disebut sebagai manajer investasi. Kita sebagai pemilik kita tidak perlu khawatir, tidak perlu pusing karena sudah ada orang yang profesional melakukan pengolahan dana ini. Inilah yang disebut dengan manajer investasi. Nah, jadi secara garis besar manajer investasi ini pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah ya, kecuali perusahaan asuransi dan bank. Oke, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Oke, itu yang disebut dengan manajer investasi. Oke ya. Coba kalian pahami pelan-pelan. Di sini nanti saya akan memberikan tugas ya mengenai reksadana. Apa saja pemahaman-pemahaman ini yang penting kalian harus pahami. Karena reksadana cukup panjang materinya, makanya dia harus 2 kali pertemuan ya. Oke, perantara perdagangan efek atau PPE.
PPE ini tugasnya tadi ada PEE ya, pedagang emisi efek. Nah, sekarang perantara pedagang efek. Nah, ini dua hal yang berbeda. Tugasnya dia menyelesaikan amanat jual beli dari pemberi amanat. Kemudian menyediakan data dan informasi, kemudian membantu mengelola dana bagi kepentingan para pemodal, dan yang terakhir dia memberikan saran kepada pemodal. Oke ya, itu perantara. Nah, kemudian yang kelima, penjamin emisi efek. Ya. Jadi ada sesuatu saham yang perlu kita jaminkan. Nah, inilah mereka inilah yang disebut dengan penjamin emisi efek. Ya, jadi seperti itu. Apa tugas dari penjamin emisi efek ini? Yang pertama, dia mengatur pengelolaan serta penyelenggaraan efek. Ya, sini sudah pasti. Kemudian yang kedua, dia mengkoordinasikan seluruh penjamin emisi efek. Nah, ini tugasnya secara garis besar ini. Oke, nanti kalian bisa baca ya. Tugas-tugas ini penjamin emisi efek hampir sama sebenarnya. Ya, ini penjamin emisi efek. Tugas yang lain, dia menjamin penjualan efek dan pembayaran keseluruhan nilai efek. Mewakili para penjamin emisi efek dalam hubungan dengan emiten. Nah, ini menetapkan bagian masing-masing PE sesuai dengan ketentuan. Nah, ini kalian pahami saja ya. Pahami secara garis besar kata kuncinya apa sih sebenarnya dia. Nah, jadi kalau kata kuncinya di sini bisa kita ambil, kalau dia penjamin, ya berarti dia bisa menjaminkan saham saya. Ya, menjaminkan saham saya supaya saham saya ini aman, jadi tidak mengalami drop, jatuh ya. Jadi mengatur pengelolaan segala pengeluaran efek. Nah, penjualan efeknya supaya lancar, supaya nilainya dia tidak terlalu turun. Nah, ini ya. Jadi logikanya kita bisa ambil dari kata jamin ya. Dasarnya adalah jamin, mewakili penjamin emisi efek dalam hubungan dengan emiten dan pihak ketiga. Jadi misalkan begini ya. Penjamin emisi efek ini ketika ada satu saham atau misalkan saham ini sudah mengalami penurunan yang drastis ya, mengalami penurunan. Nah, dia akan menginfokan kepada kita sebagai pemilik saham, apakah saham ini mau dijual atau mau diperjualbelikan atau memang nanti ini akan digadaikan atau mungkin nanti membentuk surat obligasi ya. Nah, inilah tugas penjamin emisi efek ini supaya saham ini tidak sia-sia atau jatuh ya. Nah, ini perlu disepakati di dalam perjanjian antara penjamin emisi efek. Nah, makanya kalau kita tidak menggunakan penjamin emisi efek, ini bisa saja saham ini kita malah rugi ya. Kita saat beli mungkin kita tinggi, tetapi seiring berjalannya waktu kan ya, dia bisa berubah-berubah dalam seketika ya. Nah, akhirnya bisa ngedrop. Oke, seperti itu. Oke, kemudian penjamin emisi efek yang lain tugasnya ini banyak sekali, tugasnya memang dia cukup berat. Dia mengumpulkan semua hasil penjualan efek ya. Menyerahkan hasil penjualan efek kepada emiten. Emiten itu semua pemilik saham, pemilik modal, ya, pihak yang berkepentingan. Kemudian dia menjamin penjualan efek dan pembayaran nilai efek kepada penjamin utama emisi efek sesuai dengan bagian penjaminan yang diambil. Nah, jadi sebagai jaminan ini sebagai custody ya, jaminan. Ada sesuatu yang dijaminkan dan dia harus bisa menjaminkan barang itu aman. Nah, itu namanya kustodian atau disebut dengan jaminan emisi ya, emisi efek. Oke. Selanjutnya, manajer investasi. Nah, manajer investasi itu sebenarnya apa di dalam reksadana? Ya. Nah, ini mereka mengadakan riset. Nah, makanya seorang manajer investasi itu biasanya dia sangat hafal sekali, sangat tahu sekali pada saat kapan saham-saham ini akan mengalami naik atau mengalami penurunan. Nah, dia sudah tahu karena dia sudah melakukan analisa perilaku pasar ya, analisa perilaku pasar, kemudian analisa perilaku saham tersebut. Nah, ini akan menjadi satu bahan riset dia setiap harinya. Nah, makanya dia sudah sangat paham sekali dengan karakteristik saham tersebut ya. Nah, makanya di sini dia tugasnya dia mengadakan riset. Nah, riset ini bisa langsung
langsung melihat dari pergerakan statistik ya, atau dia langsung uh, melihat perilaku orang dalam jual beli saham. Nah ini dia sudah riset itu. Kemudian dia menganalisa kelayakan investasi ya. Nah jadi dia dengan menganalisa dia memberikan masukan nih kepada kita yang punya uang. Jadi tugasnya dia gini, ketika ada orang ingin melakukan investasi, nah tugas orang manajer investasi ini dia akan memberikan pengetahuan kepada kita. Ya, nanti biasanya ada perjanjian khusus. Nanti kita sebagai manajer investasi harus bisa memberikan pernyataan yang tepat. Ya. Jika nanti Anda bergabung, silakan ini saham-saham yang akan saya kerjakan. Nah, ini nanti kita akan memberikan opini kepada pemilik uang tersebut. Nah, makanya nanti kalau ada apa-apa, resikonya biasanya ini lebih besar ke kita karena kita sebagai pengelola dananya, ya, sebagai orang yang mengelola dana investor tadi. Ya. Nah, kemudian setelah dia melakukan analisa, tentunya dia harus mengelola dana portofolio. Portofolio itu kan artinya kan kelayakan ya. Portofolio itu nanti dia harus laporkan. Ya, jadi dia nanti harus bikin opini semacam report ya, laporan kenapa saya memilih saham ini yang lebih baik diinvestasikan daripada saham yang lain. Nah ini tugasnya si manajer investasi memberi masukan kepada pemilik dana atau pemilik saham tadi atau investor ya. Oke, itu tadi manajer investasi sekilas kita sudah paham. Kemudian penasehat investasi. Nah ini juga ada yang namanya penasehat ya investasi. Ini biasanya orang-orang yang sudah malang melintang di dalam bidang keuangan. Ini tugasnya dia pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Ini biasanya ya namanya penasihat itu sebagai konsultan lah ya, konsultan keuangan. Tugasnya dia memberikan nasihat kepada pihak lain. Nasihatnya itu seperti apa? Dia nanti akan memberikan solusi satu, saham-saham mana saja yang menurut dia itu yang akan selalu menguntungkan atau selalu profit. Jadi dia tidak mau memberikan yang namanya saham-saham yang saham gorengan gitu ya. Kalau di dalam keuangan itu ada namanya saham gorengan. Saham gorengan itu sahamnya itu dijual secara bebas dengan harga murah ya. Kan kalau gorengan kan di pinggir jalan kan murah gitu ya. Terus yang penting kualitasnya biasa. Nah itu disebut dengan saham gorengan ya. Nah artinya dia harus bisa memberikan nasihat kepada pihak lain, terus dia melakukan riset, membuat rekomendasi, ya, dan kemudian memberikan analisa di bidang efek. Jadi tugasnya levelnya itu dia lebih tinggi daripada manajer investasi. Kenapa? Dia lebih tinggi karena dia sudah lebih familiar atau dia sudah memiliki pengalaman yang jauh lebih lama ya, lebih lama dari manajer investasi. Mungkin dia pengalaman itu bisa dari mengalami kerugian, mengalami keuntungan, jadi dia bisa memberikan advice, memberikan masukan ya kepada pemilik dana. Oke, seperti itu. Oke, seperti itu. Ini pemahaman-pemahaman singkat ya buat kita, jadi tidak hanya teori tetapi saya akan utarakan dalam bentuk pembahasan mengenai seperti ini supaya kalian lebih paham. Oke, jadi selanjutnya pemeringkat efek. Tugasnya dia memberikan jasa pemeringkat yang independen. Ingat ya, memberikan jasa pemeringkat. Jadi dia akan memberikan peringkat saham mana yang paling baik, misalkan itu harian, bulanan. Nah ini biasanya dia tugasnya dia cuma ngasih peringkat, ini peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Nah, kan saham kita kan banyak ya kalau kalian sudah pernah datang ke Bursa Efek Indonesia yang ada di Jakarta, Bursa Efek Jakarta itu bentuknya seperti bertingkat gitu ya. Terus nanti dia ada layar besar, itu banyak sekali layarnya. Nah itu di situ dia akan melihat ada tugas sebagai pemeringkat efek mana efek yang paling stabil, saham yang stabil, kemudian saham yang progresif, mana saham yang menguntungkan, saham yang susah untuk berkembang. Nah ini tugasnya si pemeringkat efek. Nah, kemudian dia memberikan informasi mengenai peringkat surat-surat utang secara berkala. Ya, jadi dia berikan informasi kepada pemilik ya, pemilik saham tentunya mengenai peringkat-peringkat surat utang secara berkala. Memberikan informasi tentang kredibilitas suatu badan usaha bagi pihak yang memerlukan.
Oke, ini biasanya dia ngasih surat nih kepada orang lain, kepada perusahaan. Menurut kami, saham-saham inilah yang akan uh, menguntungkan, ya, menguntungkan, dan boleh dibilang saham ini akan bergerak secara bebas, fluktuatif, dan ini akan berkembang pesat. Nah, makanya perusahaan-perusahaan kayak seperti mungkin kita tahu saham-saham yang berbentuk industri manufaktur ya, rokok gitu ya, kan dia cepat sekali ya majunya. Kemudian consumer good, nah badan apa untuk perusahaan-perusahaan yang sering digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah ini dia tugasnya adalah memberikan informasi tentang suatu kredibilitas. Oke ya. Nah kemudian pemeringkat efek. Nah tugasnya dia memberi peringkatan atas efek utang. Nah, hampir sama sebenarnya ya. Ya, jadi sebenarnya hampir sama. Nah, kemudian wali amanat. Nah, ini semua teori mengenai tugas-tugas. Nah, ini kalian supaya jangan bingung ya. Nanti memang di dalam lembaga keuangan ini banyak definisi-definisi yang tadinya kita nggak tahu harus tahu ya. Karena ini nanti akan diaplikasikan ketika kita bekerja di dalam satu lembaga keuangan ya. Jadi kalau pas kita diajak atau nanti kita bekerja di suatu lembaga keuangan, kita minimal sudah paham, ya, sudah tahu apa maksudnya, definisinya apa. Oke ya. Wali amanat ini pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat hutang. Nah, ini wali amanat. Tugasnya dia membuat kontrak perwali amanatan. Kemudian mewakili pemegang efek di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, ini wali amanat. Ya, jadi misalkan begini, pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Saya keluarga atau saya sebagai wali amanat dari perusahaan A. Perusahaan A. Nah, ketika perusahaan A ini mengalami kesulitan keuangan, ya, jadi saya diberikan delegasi sebagai wali amanat. Nah, wali amanat di mana tugasnya ini dia akan menjadi pengganti ketika ada suatu masalah hutang piutang. Nah, inilah tugas dari seorang wali amanat, dia menjadi penggantinya atau menjadikan sebagai pemegang efek baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ya, jadi dia diamanatkan lah ya, seperti itu, diwali dan diamanatkan. Oke, jadi seperti itu. Kegiatan wali amanat ini dapat dilakukan oleh pihak bank ya, dan pihak lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, tentunya ada peraturan khusus tentunya yang mengatur masalah ini. Jadi nggak semua bank itu mau ya melakukan ini. Oke, seperti itu. Kemudian ada lagi BAE. BAE ini pengertiannya pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilihan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Nah, itu. Nah, selanjutnya ada lagi yang disebut dengan kustodian ya, custodian. Nah, tugasnya BAE dulu ya, kita bahas. BAE dia menyelenggarakan pendaftaran kepemilikan efek dalam buku daftar pemegang efek emiten. Kemudian melakukan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Nah, kemudian ada lagi namanya disebut dengan custodian. Custodian ini dia lebih sedikit ya, lebih paham sedikit. Dia mengenai pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek jasa lain. Nah, ini biasanya termasuk menerima dividen keuntungan ya, keuntungan perusahaan terhadap penjualan laba atau kegiatan laba, kegiatan satu perusahaan itu berupa bunga dan hak lain. Nah, ini yang menjadi nasabah. Oke, itu custodian. Nah, tugas kustodian ini banyak di perusahaan perbankan ya, di perusahaan perbankan atau di perusahaan keuangan. Dia menyediakan tempat penitipan harta. Jadi dia ada semacam satu tempat khusus untuk menyimpan jaminan ya, harta. Nah, ini dia mencatat, mengumpulkan semua penitipan itu. Jadi ada jasa administrasi, kemudian mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek. Jadi kan efek itu kan semacam surat berharga ya, surat berharga dalam bentuk kertas, dan situ sudah sah secara hukum. Nah, pihak custodian inilah yang menyimpan
surat itu tersebut. Nah, kemudian dia yang mengamankan pemindah tanganan efek. Nah, kemudian menagih dividen saham, bunga obligasi, dan hal lain yang berkaitan dengan surat berharga yang dititipkan. Ya, jadi dia bisa menagih dividen saham. Oke, nah akuntan publik. Nah, akuntan publik ini adalah sebagai jasa profesional. Ini melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan. Jadi tugas dari seorang profesional akuntan publik, dia memeriksa ya laporan keuangan ini bulanankah, triwulankah, semesterstkah, atau tahunan. Nah, kemudian setelah dia memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku ya dan ketentuan Bapepam. Nah, kemudian dia memberi petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik. Nah, ini tugas akuntan publik. Nah, ini diperlukan bagi si pemilik saham tadi ya. Karena biasanya kalau orang punya uang, dia males yang namanya bikin laporan keuangan ya. Makanya si akuntan seorang yang profesional ini dia harus bisa mengedukasi ya bagaimana membuat laporan keuangan itu supaya baik. Kemudian konsultan hukum. Kita berbicara hukum berarti berbicara masalah legalisasi, masalah legalitas. Oke, melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, memberikan pendapat ya seperti itu. Nah, kita ini akan berhubungan dengan yang masalah hukum lah ya. Notaris ini berhubungan dengan namanya izin ya, membuat berita acara rapat umum pemegang saham. Jadi setiap ada rapat, notaris lah yang akan mencatat ya apa saja notulen yang dibahas, kemudian apa saja hasil dari rapat tersebut, pembagian sahamnya berapa persen ini dicatat semuanya di depan notaris. Ya makanya seperti undian gitu ya. Kalian tahu kalau undian ya dipotong, dari situ biasanya ada notaris. Notaris itu akan mencatat. Nah, ini adalah bagian 15% untuk bayar pajak. Nah, itu akan dicatat semuanya di depan notaris. Menyiapkan perjanjian dalam rangka emisi efek. Nah, jadi notaris itu bagian pencatatan untuk mencatat semua perjanjian-perjanjian di antara semua pemegang saham. Ya, seperti itu. Kemudian penilai atau disebut dengan advisor ya. Pihak yang menerbitkan dan menandatangani laporan. Atau disebut di sini biasanya arbitrator ya, arbitrator. Ini sebagai laporan penilaian pendapat atas nilai wajar aktiva yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut pendapat penilai. Oke, ini istilah-istilah penting ya buat kita di keuangan. Nah, jadi memang mata kuliah ini tidak hanya orang keuangan yang tahu. Jadi ini udah secara umum bank dan lembaga keuangan ini, mau itu jurusan apapun, ini adalah sebenarnya pengetahuan umum, mau di bisnis, mau di akuntansi, maupun di teknik. Karena nanti kita terjun di dalam masyarakat, kita harus tahu yang namanya istilah-istilah seperti ini. Ya, jadi kita paham. Nanti ada lembaga-lembaga profesi lain yang perlu kita ketahui seperti lembaga arbitrase, kemudian kantor akuntan publik, kemudian ada lagi yang namanya lembaga penjamin saham. Nah, tadi kemudian ada lagi belum lagi sertifikasi dalam profesional ya, banyak sekali. Itu yang perlu kita ketahui ya. Jadi ketika kita membaca, mendengar, itu kita tahu apa maksudnya ini gitu ya. Oke, selanjutnya investor berarti pihak yang menanamkan uang, pihak yang memiliki dana. Oke, sekarang selanjutnya kita coba lihat apa sebenarnya investasi ini di BI lebih menguntungkan. Kenapa sih kita investasi di Bursa Efek Indonesia itu lebih menguntungkan? Nah, ini kan yang perlu kita pahami ya. Jadi di sini perlu kita ketahui. Oke, sebentar, ini saya sebentar ya. Supaya apa sebenarnya keuntungan kita berinvestasi di Bursa Efek Indonesia ini ya. Jadi menurut pengalaman-pengalaman pentingnya kita mengetahui investasi di BI ini yang lebih menguntungkan yang pasti karena pertumbuhannya melebihi inflasi tabungan deposito ya. Pertumbuhannya akan cepat sekali kalau kita menggunakan reksadana. Makanya tadi di awal dan
berkali-kali saya bilang orang itu sekarang lagi booming yang namanya investasi dalam bentuk reksadana, ya. Karena menurut dia, kemarin kita juga sudah belajar ya, kenapa orang milih sekarang lebih ke reksadana daripada ke tabungan, atau mungkin ke deposito, atau mungkin lagi tadi dengan kemarin itu belajar dengan bedanya reksadana dengan ini saham, ya, dan kita investasi dalam bentuk saham. Kalau saham dia membutuhkan modal yang besar, sedangkan reksadana tidak. Nah ini, jadi modalnya sedikit, pertumbuhannya cepat. Nah kalau kita menggunakan reksadana. Nah, kemudian yang kedua, dia memberikan dividen dan capital gain. Ada nilai lebih, ada nilai modal, ada keuntungan modal yang kita peroleh dari sana. Ingat, dividen itu dibagikan di akhir tahun. Dividen itu bisa dalam bentuk saham. Dividen itu adalah keuntungan dari modal yang diterima, ya. Jadi dividen itu bisa dibagi menjadi dua, ada dividen yang dibagikan atau dividen yang ditahan atau disebut dengan return earning. Orang akuntansi harus tahu, ya. Makanya di dalam laporan keuangan itu namanya ada return earning atau laba ditahan, atau mungkin ada juga yang disebut dengan dividen yang dibagikan. Dividen dibagikan pada saat akhir tahun melalui rapat umum pemegang saham. Oke, ya, itu. Kemudian seperti juga tanah, nilainya akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan. Jadi kalau kita investasi menggunakan reksadana, dia akan meningkat. Jarang yang namanya reksadana itu turun, ya. Nah ini. Kemudian dia relatif mudah diperjualbelikan. Pemegang saham berhak atas aset perusahaan jika dibubarkan. Nah ini dia berhak. Jadi misalkan Erick Thohir, Inter Milan bangkrut, ya. Inter Milan bangkrut, dia punya saham di Inter Milan misalkan. Nah, apakah Inter Milan klub ini dia punya aset nggak? Kalau dia punya aset, entah mungkin itu lapangan bolanya, atau mungkin aset dari kepemilik dari pemainnya sendiri, dia mungkin dia sudah beli yang namanya satu pemain itu jadi asetnya milik klub Inter Milan, jadi nggak bisa dijual. Nah itu menjadi aset buat Inter Milan. Nah itu yang disebut dengan bentuk saham, ya. Ada nilai yang bisa dijual, ya. Jadi karena dia sudah memiliki saham, berarti dia bisa memiliki aset tersebut. Nah gitu, ya. Nah, di dalam Jakarta Automated Trading System akan meningkatkan volume dan nilai transaksi. Nah, JATS namanya. Dia akan meningkatkan volume dan nilai transaksi. Oke, nah sekarang kita coba masuk ke dalam bentuk saham, ya. Di pertemuan kita yang sebelumnya kita sudah bahas mengenai saham dan obligasi. Ini sekilas mengenai saham. Saham ini ada memiliki keuntungan dan kerugian. Nah, apa sih keuntungan saham sebenarnya? Saham itu dia akan memiliki namanya nilai gain, modal. Memiliki keuntungan, gain itu keuntungan, ya. Ada keuntungan modal yang diperoleh. Kemudian dia memiliki dividen. Dividen itu ada keuntungan lebih, ya. Dividen itu ada bentuk keuntungan yang dibagikan pada akhir tahun. Itu dalam bentuk dividen. Kemudian ada bonus saham, ya. Di saham itu ada namanya bonus saham, dan kemudian di saham itu dia juga mempunyai hak suara, ya. Jadi begini, misalkan saya punya pabrik, misalkan PT Nisin lah, saya punya PT Nisin. Karena PT Nisin itu misalkan dia sudah TBK, saham itu kan ada mayoritas dan minoritas, ya. Nah, biasanya saham mayoritas itu kepemilikannya di atas 50% sampai 75%. Artinya, semakin tinggi kepemilikan saham, dia akan semakin tinggi mayoritasnya untuk memperoleh hak suara. Ya, jadi dia bisa mengatur kebijakan, kemudian dia mengatur namanya biaya-biaya, nah seperti itu. Ya, jadi keuntungannya seperti itu kalau kita menggunakan saham. Nah, sekarang kekurangannya apa? Di saham juga memiliki kerugian. Yang pertama, dia tidak ada dividen. Nah, terkadang ada juga memang perusahaan yang tidak memiliki dividennya. Ini tergantung kembali lagi apakah perusahaan itu besar atau kecil. Nah ini, ya. Nah kemudian ada capital loss, ada kerugian modal pasti ada. Nggak mungkin satu perusahaan itu selalu untung, pasti ada juga mengalami nanti kemerosotan atau penurunan. Kemudian ada resiko namanya likuidasi. Jadi ketika mengalami risiko likuidasi ini biasanya terjadinya kesulitan keuangan, ya, kesulitan keuangan dan akhirnya delisting. Delisting itu akhirnya dikeluarkan dari
pasar modal. Nah, ini di dalam saham. Oke, kemudian ini ada contoh-contoh siapa ini yang boleh beli saham. Nah, siapa saja boleh beli saham nih ya. Tadi kemarin sudah dikatakan tukang beca pun boleh beli saham. Selama dia punya uang, siapapun kita boleh beli saham. Baik investor, perorangan atau asing maupun institusi Indonesia atau asing. Ya, karyawan biasa pun, tukang beca pun, semua bisa beli saham. Ya, saham siapa yang bisa kita beli? Tapi saham yang diperjualbelikan secara bebas ya di bursa efek. Jadi nggak sembarangan saham. Nah, karena saham ada yang juga diperjualbelikan secara tertutup ya, jadi hanya untuk komunitas tertentu. Nah, ini. Nah, investor. Nah, kita sedikit pahami ya istilah-istilah yang sering mungkin ada nanti di lapangan. Investor itu ada investor asing dan investor lokal. Asing itu berarti institusi atau perseorangan, sedangkan lokal itu berarti institusi atau perseorangan, tapi dia berbentuk lokal ya. Kalau asing itu di luar negara kita, itu investor. Nah, kemudian cara-cara berinvestasi di pasar modal. Nah, ini banyak investor nggak dapat melakukan transaksi pembelian atau harus melalui perusahaan efek. Nah, ini tadi ya. Gimana tadi tukang beca tadi dia mau nanam, mau beli saham ya, dia harus beli atau jualnya melalui perusahaan efek, nggak bisa kayak kita di pasar gitu ya, dia harus melalui namanya perusahaan efek atau di bursa efek. Nah, kemudian dia harus melakukan transaksi investor, membuka rekening di perusahaan efek. Nah, ini jadi kecuali untuk investor institusi atau investor perorangan yang membeli atau menjual unit penyertaan reksadana. Nah, ini ada cara-caranya yang bisa baca. Persyaratan pembukaan rekening, dia membuka rekening di perusahaan efek, jadi kayak seperti buka rekening tabungan gitu ya, buka rekening tabungan. Menyerahkan deposit, dia biasanya harus ada menyimpan dananya dulu, dapat berupa uang atau efek. Nah, ini bisa dalam bentuk uang, uang berarti cash, kalau efek itu kita dalam bentuk dana kita, dalam bentuk surat berharga, topik KTP, membuat perjanjian pembukaan rekening dengan perusahaan efek. Nah, ini cara kita untuk misalkan kita mau membeli atau menjual saham, membeli atau membeli jual saham, ini kita harus buka rekening dulu. Seperti kita kayak buka tabungan ya. Nah, kemudian penting untuk diingat, pegangan bagi investor, don't pull all your eggs in one basket. Jadi jangan semua dana kita itu masukin ke dalam satu perusahaan. Perusahaan kan banyak ya, perusahaan ini yang bonafit banyak. Walaupun cuma ada satu perusahaan bonafit, belum tentu saat itu dia selamanya dia bonafit. Bisa juga nanti dia lama-lama turun. Sahamnya kan bisa berfluktuatif ya, naik dan turun, naik turun. Nah, kemudian dia harus konsisten. Konsisten, kemudian high risk, high return. Ini biasanya hukumnya di dalam saham, risiko yang semakin tinggi, berarti akan semakin tinggi juga tingkat pengembaliannya. Ya, sudah pasti. Risiko semakin tinggi berarti semakin tinggi juga tingkat pengembaliannya. Jadi tingkat pengembaliannya apa? Tingkat keuntungannya maksudnya gitu ya. Jadi saya sudah menanam 100 miliar misalkan, jauh lebih tinggi nanti untungnya lebih besar daripada saya cuma menanam 10 miliar. Nah, itu ya. Biasanya begitu logi. Semakin tinggi kita menanamkan saham, biasanya akan semakin tinggi keuntungan kita peroleh. Makanya kalau kita sudah main saham itu sebenarnya semi gambling ya, semi judi sebenarnya. Karena saham itu tidak pernah tidur ya. Pada saat kita tidur dia bisa naik bisa turun. Nah, yang enak itu kalau saat kita naik ya. Nah, sedangkan kita turun ya kita ya seperti orang main judi. Judi kan bisa langsung ngedrop dan akhirnya dia bisa collapse. Nah, seperti itu ya. Oke, seperti itu trik jitu melenggang di pasar modal. Dia harus punya waktu, punya skill, punya informasi, dan punya dana sisa. Ya, kemudian apa saja proses emisi efek ini, dia internal perusahaan, Bapak paham, terus primary market, secondary market, pelaporan, dan sudah emisi. Oke, ini nanti selanjutnya akan lebih dalam mengenai di capital ya, di capital modal ada di pembahasan khusus ya, nanti mengenai primary market dan secondary market. Oke, kita nggak baca itu dulu. Nah, selanjutnya manfaat go public. Manfaat go public artinya ini perusahaannya kita keluar
dia memperoleh dana murah yang relatif besar sekaligus. Nah, biaya dan prosedurnya lebih murah ya. Tidak ada kewajiban membayar bunga. Ya, membayar bunga, emiten akan lebih dikenal masyarakat. Nah, ini kenapa sih kita harus go public ya? Nah, ini biaya dan prosedurnya harus lebih murah. Tidak ada kewajiban bayar bunga, emiten dikenal masyarakat. Jadi, contohnya PT Nisin. PT Nisin ini dia sudah TBK, dia akan jauh lebih dikenal daripada PT yang masih baru-baru ya. Jadi seperti itu ya. Jadi manfaat go public. Go public itu ciri-cirinya adalah TBK di belakangnya. Terbuka namanya. Oke ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada sekuritas dan perdagangan di pasar modal, ada saham biasa, saham preferred, obligasi, dan ada right. Nah, ini nanti coba kalian baca saja. Ini nanti akan lebih khusus di pembahasan mengenai pasar modal ya. Ini saya singgung di sini supaya kalian bisa baca nanti ketika kita masuk di pasar modal kalian sudah mudeng ya. Nah, ini pasar modal, tujuan emiten, tujuan investor. Nah, ini pasar perdana primary market. Boleh nanti kalian ini nanti di PPT yang berbeda nanti saya juga akan jelaskan mengenai ini. Ya. Jadi ya memang sebenarnya hampir mirip tumpang tindih ya, tapi memang itu pembahasannya ya. Capital market itu akan berhubungan dengan pasar modal, itu akan berhubungan dengan yang namanya reksadana. Nah, seperti itu ya. Lembaga penunjang pasar perdana ini underwriter, akuntan publik. Nah, ini tadi sudah kita nilai. Ya. Pelaku pasar modal ini emiten, investor. Nah, ini nanti kita bahas di dalam pertemuan pasar modal secara khusus ya. Pasar modal. Kemudian tugas underwriter apa saja. Nah, ini nanti kalian bisa baca sekilas. Nanti ini belum dalam, ini hanya kulit luarnya saja. Jadi kalian minimal sudah baca ini. Kemudian instrumen pasar modal ada saham dan obligasi. Nanti akan saya lebih jelas lagi di sini apa itu saham dan apa itu obligasi. Jenis-jenis saham ya. Oke, seperti itu. Kemudian bonds ya, obligasi atau bonds. Nah, biasanya kalau bonds ini kan ada bentuknya surat hutang ya, surat instrumen hutang, dia menerbitkan surat. Jadi obligasi ini nanti ada yang namanya bond secure. Nah, ini macam-macam nanti ditinjau dari segi jatuh tempo, jangka pendek, menengah panjang, penerbit, pemerintah dan swasta. Oke, nanti ini akan saya jelaskan. Oke, kemudian apa perbedaan ciri-ciri saham dan obligasi? Nah, ini ya, statusnya apa, bukti pemilikan. Kalau obligasi dia bukti hutang. Bedanya itu ya, kalau saham itu dia kepemilikan, kalau obligasi itu hutang. Nah, itu beda. Umurnya dia tidak terbatas, ini terbatas. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi pemahaman mengenai reksadana jadi sudah semakin luas. Oke, nanti ini akan diperdalam lagi, kita masuk ke dalam pasar modal ya. Tapi nanti ini pasar modal kita bahas setelah 2 minggu atau dua di video yang berbeda kita akan belajar mengenai pasar modal. Oke. Jadi ini saling terkait dengan nanti reksadana dengan pasar modal. Oke. Saya kira cukup ya pembahasan kita mengenai reksadana sudah cukup panjang dari video yang sebelumnya. Dengan video ini akan saling terkait ya, karena 2 kali ini adalah membahas mengenai reksadana. Nanti mungkin yang ketiga itu akan lebih terkait lagi dengan pasar modal. Baik, saya kira cukup sampai di sini pembahasan mengenai reksadana. Semoga ini bisa melengkapi ya pengetahuan kita mengenai reksadana, dan kesimpulannya dari reksadana adalah satu bentuk investasi yang memberikan wewenang kepada orang lain untuk mengolah dana kita ya, dilakukan oleh manajer investasi. Dan di sini tentunya ada bentuk saham dan bentuk obligasi. Nah, ini kembali ke kita. Dan ini sebenarnya ini menjadi pilihan kita ya. Apakah kita lebih nyaman dalam bentuk tabungan, apakah dalam bentuk gadai atau bentuk apapun. Nah, ini hanya beda cara operasionalnya saja ya. Tapi sekarang yang lagi booming itu ya ini dengan reksadana. Atau sekarang mungkin lebih booming lagi ada trading ya. Kalau kalian sudah tahu trading securities. Nah, ini kalau untuk orang-orang keuangan ini harus tahu dengan namanya jenis-jenis lembaga keuangan seperti ini harus tahu. Tapi kita minimal paham ya, apapun itu profesi kita nanti ke depan,
inilah yang terjadi di masyarakat saat ini dalam mencari keuntungan ya. Jadi kita harus wajib tahu proses apa saja yang sudah ada di dalam masyarakat. Khususnya di kota-kota besar, instrumen-instrumen keuangan seperti ini sudah banyak dilakukan. Jadi kita minimal paham cara bekerjanya bagaimana, kenapa orang pilih ini, kenapa dia nggak pilih itu, kenapa nggak pakai yang ini aja lebih aman. Nah, ini. Di sini kita sudah belajar sedikit mengenai instrumen-instrumen keuangan. Saya kira cukup sampai di sini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih untuk kebersamaan jika kalian masih terus memantau video ini. Semoga setiap PPT yang saya berikan ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menambah pengetahuan kita. Wassalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua.